Halo, nama saya Henderina Jekun Korhege dari kelas 12 AKL 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dana desa. Apa itu keuangan desa? Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran pendapatan belanja desa. APB desa terdiri atas 3. Yang pertama, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yang kedua, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Yang ketiga, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pendapatan desa. Pendapatan desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli desa. Yang kedua, transfer. Transfer di sini ada 4, yaitu bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Ketiga, pendapatan lain-lain. Belanja desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi belanja desa terdiri atas 5 bidang. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Ini merupakan klasifikasi belanja. Jenis belanja desa dibagi menjadi 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ini merupakan struktur dari jenis belanja. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa terdiri atas 2, yaitu penerimaan pembiayaan, kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun ke tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pengelola keuangan desa. Di sini ada struktur pengelola keuangan desa. Yang pertama ada kepala desa, lalu diikuti sekretaris desa dan perangkat-perangkatnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kita akan membahas dari perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan
dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati Wali Kota setiap tahun. Berikut ini adalah penyusunan Perdes APB Desa. Rancangan APB Desa. Yang kedua, pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan, walaupun rancangan peraturan desa tentang APB desa belum ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya rencana anggaran biaya atau RAP. Sebelum digunakan RAP tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Ini merupakan prosedur penyusunan DPA dan RAK desa. Format DPA: Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Anggaran Biaya atau RAP, RAK Desa atau Rencana Anggaran Kas Desa, Realisasi Pengeluaran Swakelola, Realisasi Pertanggungjawaban Swakelola, Realisasi pengeluaran penyediaan barang, Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, Laporan Pelaksanaan dan Kegiatan Anggaran, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan. Yang ketiga, penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. KAUR Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua, buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Dan yang terakhir, buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Ini adalah buku kas umum. Buku pembantu pajak,
buku pembantu bank, dan buku pembantu panjar. Yang keempat, pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi anggaran. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Ini merupakan alur pelaporan. Yang kelima, pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan. Bupati Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Ini merupakan alur pertanggungjawaban. Bentuk laporan pertanggungjawaban laporan keuangan terdiri atas: yang pertama, laporan realisasi APB desa; yang kedua, catatan atas laporan keuangan; yang ketiga, laporan realisasi kegiatan; dan yang keempat, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari laporan realisasi APBD desa. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.